ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Nah, seperti itu gitu. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup seenaknya. Tidak ada manusia yang ingin bagaimana gua gitu kan. Lu diam aja bagaimana gua, tidak ada ya. Jadi semua manusia harus taat kepada aturan. Jadi secara sukarela sadar, muncul kesadarannya, dan kesadaran itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia gitu ya. Kepada semua manusia itu sudah diberikan kehidupannya gitu ya. Nah, itu lanjut ya. Jadi intinya kesadaran itu sudah ada sejak dilahirkan atau sudah diberikan oleh Allah kepada manusia yang akan diturunkan ke bumi. Lamun teu sadar mah meureun teu wararas ya orang-orang. Nah, gitu ya, anak-anakku. Nah, jadi intinya kesadaran itu sudah dimiliki oleh semua manusia. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sekarang, anak-anakku sudah masuk nih, keterima ya di SMA Negeri 27 Bandung. Walaupun sekarang belajarnya anak-anakku secara daring ya. Nah, tetapi anak-anakku yang kelas 10 yang sekarang sedang ikut PLS harus taat kepada aturan SMA Negeri 27 Bandung ya. Karena sudah komitmen daftar masuk ke SMA Negeri 27 Bandung. Nah, itu. Jadi harus taat kepada aturan. Nah, itu namanya juga kesadaran ya. Jadi anak-anakku dituntut kesadarannya untuk dapat mentaati aturan-aturan di SMA Negeri 27. Kalau nanti anak-anakku yang sekarang kelas 10 sedang ikut Zoom di rumah, tidak taat kepada aturan 27, ya sudah, tidak usah masuk ke 27. Nah, itu jadi harus ada kesadaran, tidak ada pemaksaan. Kan anak-anakku masuk ke 27 keinginan sendiri kan? Ya, daftar ke sini. Nah, jadi nanti harus taat kepada aturan yang diterapkan oleh SMA Negeri 27. Nah, itu ya anak-anakku, pemahaman tentang kesadaran. Kemudian apa sih pengetahuan tentang kesadarannya? Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk meningkatkan pengaturan atau bagaimana masyarakat, terutama mungkin pelajar ya, terutama pelajar SMA Negeri 27 taat kepada aturan. Aturan yang mana? Pertama, aturan yang tertulis maupun aturan tidak tertulis gitu ya. Nah, itu Bunda tanya, anak-anakku di rumah ada aturan tidak? Ya, di rumah. Pasti itu ada walaupun tidak tertulis. Nah, apalagi yang tertulis itu wajib diikuti gitu ya. Wajib diikuti aturan-aturannya gitu ya. Karena manusia selama dunia ini ada, aturan itu akan terus berjalan, dan kesadaran manusia juga dituntut ya untuk menyadarkan manusia-manusia yang tidak sadar. Nah, disinilah pengetahuan kesadaran hukum yang harus dimiliki anak-anak gitu ya. Nah, ini lihat di bawah ada hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi. Jadi kalau masyarakat Kota Bandung, khususnya masyarakat pelajar SMA 27, kalau taat kepada hukum, taat kepada aturan, tidak akan terjadi adanya sanksi, tidak akan terjadi adanya pelanggaran gitu ya. Makanya harus taat kepada hukum, sadar gitu ya, dari dirinya muncul gitu ya. Lanjut. Kemudian setelah ini pemahamannya harus seperti apa gitu ya. Jadi anak-anakku untuk pemahaman kesadarannya, anak-anak intinya harus taat kepada aturan ya. Bila anak-anak melanggar berarti diberi sanksi. Kalau anak-anak mendapatkan ketertiban, kedisiplinan dengan baik berarti mendapat reward atau penghargaan. Nah, di sana. Kemudian kenapa dituntut harus belajar? Karena pendidikan menunjang pada peningkatan kesadaran kepada manusia. Kalau manusia itu
boleh dikatakan tidak sekolah, boleh tidak tahu belajar, akan tahu tidak kepada apa arti kesadaran? Tidak mungkin ya. Nah ini, jadi walaupun ada nanti yang berlaku bukan kesadaran secara tertulis juga, tetapi kesadaran secara adat istiadat ya. Jadi misalkan di Kampung Naga tidak boleh menyalakan lampu gitu kan, tidak boleh rumah tembok. Nah itu akan diikuti oleh masyarakatnya, ditaati ya aturan itu karena adanya kesadaran bahwa nanti kalau rumahnya bikin dari tembok akan terjadi sesuatu. Nah itu nanti yang paling berlaku. Nah kemudian bagaimana anak-anak nanti kalau apa macam-macam bentuk, mana ini tuh ininya, kenapa begitu? Macam-macam bentuk daripada kesadaran dan sanksinya ada di sana ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah pemahaman kesadaran hukum, apa sih Bu yang ini Bun yang akan dilihat gitu ya. Nah, apa artinya gitu dari keluarga sadar hukum itu? Yuk kita lihat apa sih artinya keluarga sadar hukum itu. Nah, keluarga sadar hukum itu anak-anakku berpikiran kan saat ini adalah terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Jadi berarti kita menegakkan atau membelajarkan, membiasakan pertama dan utama dari rumah. Nah, itu yang dimaksud keluarga sadar hukum. Jadi, aturan-aturan yang pertama dan utama pendidikan kesadaran itu muncul dari rumah. Siapa? Yaitu ibu bapak anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Misalkan kata mama, ayo bangun subuh, kemudian sholat subuh, sudah wudhu, sholat subuh, bereskan tempat tidur, persiapkan untuk ke sekolah, misalnya kalau luring ya, kalau kita sudah tatap muka, persiapkan sarapan pagi. Nah itu terutama masuknya juga kepada aturan yang tidak tertulis di rumah. Nah itu namanya adalah keluarga sadar hukum dan ditaati oleh anak-anakku sekalian. Nah itu ya, coba di zoom kan, dibesarkan. Bisa enggak? Nah, coba yang itu di laptop aja coba. Kalau itu lama. Ada enggak di situ? Itu pakai itu aja flash disk. Baik, teman-teman, mohon maaf karena ada kendala di sini. Kan tadi udah dapat beberapa materi ya dari Bunda Suci. Bisa disimak nggak? Tadi ada apa aja inti-intinya. Terus kita juga jadi tahu ya dari Bunda Suci kalau misalnya kita makin bangga banget nih kalau misalnya SMA 27 itu salah satu pelopor dari keluarga sadar hukum dan bahaya narkoba. Dan kita juga jadi tahu nih kalau misalnya kesadaran hukum itu wajib dilaksanakan seluruh warga negara agar teraturnya norma dan rambu-rambu kehidupan. Kesadaran hukum itu juga ada pada diri masing-masing.
Bisa kita lanjut ya teman-teman karena sudah bisa lagi. Oh iya. Bisa dimulai ya. Udah langsung. Ya, anak-anakku, kita lanjut kembali ya. Tadi mohon maaf, ada gangguan sedikit. Nah, anak-anakku, untuk kesadaran secara intinya, anak-anakku tidak usah ribet, tidak usah mikir, naon sih kesadaran. Kesadaran itu muncul dari diri anak-anakku sekalian ya. Kesadaran itu anak-anakku menyadari bahwa nanti sebagai pelajar SMA 27 harus taat kepada aturan, itu satu. Kedua, kita sebagai keluarga dan bagian daripada masyarakat harus juga taat kepada aturan-aturan dari masyarakat itu sendiri. Nah itu ya. Jadi anak-anakku tinggal tidak usah berpikir ribet kalau bahwa aturan-aturan itu Nah, tadi ini masih gangguan ya anak-anakku. Nah, ini jadi intinya tentang kesadaran hukum tidak harus dihafal oleh anak-anakku, tidak. Tetapi implementasikan dalam perilaku, sikap, etika, kebiasaan anak-anakku saja ya. Kita satu, harus mentaati kepada aturan di sekolah kalau sudah siap masuk ke SMA 27. Kemudian kita juga harus mentaati aturan di lingkungan karena kita adalah bagian daripada masyarakat. Itu saja. Taati aturan tertulis dan tidak tertulis, tahu kepada yang baik dan mana tidak baik, itu intinya ya. Nah, jadi tentang kesadaran hukum ini anak-anakku, Bunda akan memperlihatkan saja dasar hukumnya dari Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia ya. Nomornya sudah ada di sana, kemudian peraturan BPHN, lampiran. Ini tidak usah dihafalkan. Dan kenapa sekarang ada Forum Sadar Hukum di Jawa Barat ya. Ini ada dasar hukumnya. Jadi Forum Sadar Hukum ini bukan ilegal. Jadi Forum Sadar Hukum ini sudah resmi, ada dasar hukumnya, di mana kita Jawa Barat sebagai perintis dan ini sudah menjadi percontohan tingkat nasional, di mana Forum Sadar Hukum nama wadahnya, para pelaku di dalamnya namanya duta-duta hukum. Dan berdasarkan ada aturan MOU Dinas Pendidikan dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya dilanjut itunya ada ya. Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Polda Jabar, Kemenag, ya, kemudian Kajati, Pertahanan, BNN dan Dinas. Nah itu di sana, ya. Slide-nya, nah ini ya. Jadi ini dasar hukum. Jadi kalau nanti ada yang mempertanyakan, naon Forum Sadar Hukum, nah ini dasarnya ya. Kita secara dasar hukumnya dari mulai kementerian sampai ke tingkat provinsi sudah ada ini ya. Ini adalah dasar hukumnya. Jadi nanti anak-anak tidak usah dibaca, tetapi dilihat saja nanti ya lebih ini. Nah, keluarga sadar hukumnya seperti apa gitu ya. Di slide selanjutnya, bahwa keluarga sadar hukum itu disebutnya kadarkum. Apa itu kadarkum? Wadah ya, wadah daripada untuk
melakukan pelajar ya, wadah dari para pelajar, mahasiswa dan generasi muda serta warga masyarakat. Itu namanya Kadarkum ya. Jadi jelas dasar hukumnya. Kemudian dari Kadarkum itu nanti ada pelaku-pelakunya yaitu para pelajar, mahasiswa, generasi muda dan warga masyarakat. Kesadaran hukumnya adalah untuk menetapkan atau memperkenalkan nilai-nilai kehidupan yang tadi anak-anak sudah tahu mana yang benar, mana yang salah ya, taat segala aturan. Nah, ini gitu ya. Nilai-nilainya ada di dalam kesadaran hukum, di dalam forum sadar hukum. Bagaimana prinsip pembinaannya tentang kesadaran hukum di tingkat sekolah, tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Di sana ada pembinaan, yaitu kalau di tingkat sekolah ada pembinanya ibu bapak guru. Gurunya siapa? Guru PPKN, guru sejarah, guru agama, guru sosiologi dan guru BK. Itu pembina di sekolah. Di mana untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang kesadaran hukum. Iya mah keur barudak forum sadar hukum, kesadaran hukum tidak. Kesadaran hukum ini untuk semua manusia, bukan hanya sekedar untuk anggota forum sadar hukum. Di sini di sekolah itu ada OSIS, ada MPK, ada Paskib, ada beberapa eskul lain, semua harus sadar hukum gitu ya. Harus mentaati semua aturan, bukan hanya para forum sadar hukum saja yang harus taat ke aturan. Semua manusia harus taat kepada aturan. Nah, disinilah jadi keistimewaan kesadaran hukum ini adalah harus ditaati oleh semua, bukan hanya sekedar eskul saja ya. Nah, ini kalau tentang pembinaannya ada tingkat sekolah, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Dan para pengurusnya pun ada tingkat sekolah, tingkat kota, kabupaten, dan tingkat provinsi. Malahan sekarang kita sedang melaksanakan untuk perekrutan tingkat nasional, ya, pengurus forum pelajar sadar hukum tingkat nasional. Nah, kita lihat lagi di sini. Untuk keluarga sadar hukum tujuannya, ya, tujuannya untuk apa? Mewujudkan kesadaran hukum kepada pelajar, mahasiswa, generasi muda, masyarakat, dan aparatur, ya. Aparatur siapa? Aparatur pemerintah. Jadi kesadaran hukum itu bukan untuk anak-anak forum sadar hukum, untuk semua, ya, untuk semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi setiap aparatur dan anggota masyarakat harus menyadari mempunyai hak dan kewajiban. Anak-anakku kelas 10 juga mempunyai hak dan kewajiban. Haknya apa? Mendapatkan pembelajaran yang maksimal dari ibu bapak guru. Itu haknya anak-anakku, harus dilayani dengan baik. Itu hak anak-anakku sebagai pelajar. Kewajibannya apa? Kewajibannya mentaati segala aturan. Nah, itu. Jadi kita bisa jabarkan kewajibannya, ya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara masyarakat Jawa Barat, sebagai warga negara Kota Bandung, dan sebagai warga SMA Negeri 27 Bandung, karena anak-anak kelas 10 kan udah diterima sekarang di SMA 27, ya. Jadi itu harus paham di sana. Bagaimana sih untuk mewujudkan hukum yang baik? Nah, budaya hukumnya yang baik bagaimana? Di sekolah lah sekarang. Kita jaga sikap, kita jaga perilaku, ya, yang sadar. Jadi diharapkan kalau anak-anak yang melanggar hukum berarti tersadar gitu, ya. Nah, jadi anak-anak tuh harus sadar. Kalau yang sadar pasti akan berperilaku baik, mentaati segala aturan, melakukan hak dan kewajiban dengan benar. Itu, ya. Taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Jangan sampai begini. Kumaha urang we, ini kan hak asasi urang. Kamu sudah melanggar hak asasi manusia. Anda, anak-anak kelas 10-ku yang Ibu Bunda banggakan, jangan berbicara tentang HAM kalau tidak paham. Karena HAM memang itu adalah hak asasi manusia. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diganggu dan digugat. Tetapi kita pun harus menyadari selain ada HAM kita, ada juga HAM orang lain yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Jadi jangan kekeh peteke itu HAM saya, tapi tidak menyadari kita pun mempunyai
HAM orang lain yang harus ditaati gitu ya. Nah, apa saja sih Bu indikator kesadaran hukum ini? Nah, indikator lanjut ini. Kalau Bunda bicara ini udah ganti ya. Indikator kesadaran hukumnya ya. Indikator kesadaran hukumnya adalah mentaati dan sadar pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, nanti anak-anakku belajar lebih banyak lagi dengan guru PPKN. Apa sih yang seperti apa hukum tertulis dan tidak tertulis? Contoh kecil, hukum tidak tertulis di rumah. Ada aturan orang tua, apakah ditulis sama orang tua aturan itu? Kan tidak ya, tetapi anak-anak tetap harus mentaati. Nah itu kalau tertulisnya sudah jelas di sekolah, di lingkungan, di pemerintahan itu tertulis. Kemudian memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ya, menjalankan aturan sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai masyarakat. Nah di sana harus paham. Kemudian mempunyai sikap mentaati norma etika yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga tahu pola-pola memperkenalkan hukum dari yang berbagai apa yang berlaku baik yang legal maupun yang ilegal. Itu harus hafal ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini apa kita akan mengatakan HAM. Nah, ini kita akan berbicara HAM ya. Nah, ini anak-anakku. Nanti anak-anak kan kemarin mungkin di SMP juga sudah tahu tentang HAM, tapi baru hanya sebatas HAM-nya saja ya. Nah ini kita akan berbicara tentang HAM. Apa itu HAM itu? Hak asasi manusia adalah karunia dari Allah ya, yang melekat pada diri kita dari sejak dalam kandungan sampai manusia itu hilang ya, dan HAM itu tidak bisa digantikan dengan cara apapun. Jadi sudah melekat ya. Makanya HAM itu kalau orang melanggar hak asasi manusia yang kira-kira tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, ini disebutnya adalah pelanggaran HAM gitu ya. Nah ini jadi menurut John Locke, nanti kalian juga akan belajar, John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia itu dibawa dari sejak lahir, yaitu kan di dalam kandungan ya, melekat dan tidak dapat diganggu gugat apapun alasannya gitu ya. Nah, jadi itu HAM itu, tapi Bunda titip, walaupun HAM ini sudah melekat di dalam diri anak-anak udah sejak lahir, tetapi kita tetap harus menghargai hak orang lain gitu ya. Nah, di sini nanti apa sih hak kami sebagai manusia Indonesia? Hak untuk dapat hukum ya, di mata hukum yang sama, kemudian mempunyai hak pribadi, kemudian mempunyai hak politik, boleh berpolitik kalau sudah besar nanti, kemudian mempunyai hak hukum yaitu untuk belajar ya. Kemudian mempunyai hak ekonomi, kesejahteraan ya. Ini anak-anak itu mempunyai hak seperti itu. Jadi juga berhak untuk warga negara, misalnya apa sih hak saya sebagai warga negara, kewajiban saya sebagai warga negara. Kemudian hak untuk melestarikan kebudayaannya. Kemudian hak untuk berkomunikasi ya, untuk mengeluarkan pendapat. Apakah boleh kita boleh anak-anakku mengeluarkan pendapat ya, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, itu adalah hak. Kemudian hak ada kebebasan untuk berkelompok, hak kebebasan ya untuk berorganisasi, tetapi selama organisasi itu yang positif. Kemudian hak apalagi banyak ya, hak kebebasan untuk berserikat ya, hak kebebasan untuk berorasi. Nah, tetapi kita pun harus menyadari seperti apa kita harus berorasi, seperti apa kita harus demo. Ada hak-hak anak-anakku sekalian ya. Kemudian ada juga hak identitas ya, identitas laki-laki maupun perempuan. Kemudian hak atas jaminan sosial ya. Itu banyak sekali, makanya ini anak-anak nanti belajar, ini Bunda hanya sedikit-sedikit saja ya. Nah, sekarang tadi kita berbicara HAM. Apa sih pembatasannya hak asasi manusia pribadi kita dengan hak asasi manusia orang lain?
Kan kalau setiap manusia harus saling hormat menghormati gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah HAM. Yang tadi Bunda berbicara, HAM bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi ada hak orang HAM orang lain. Kemudian bagaimana kita menjalankan hak dan kebebasan setiap orang, wajib tunduk kepada aturan yang berlaku di suatu negara. Termasuk mungkin kita di sini adalah Indonesia. Haknya ya, kewajiban mentaati seluruh aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, di Kota Bandung, dan di SMA 27. Oke, ini kita Bunda ini ngebut saja ya, biar anak-anak ini semua tersampaikan. Nanti bisa untuk kalau ada sesi nanti Bunda tidak akan bicara panjang lebar, nanti akan ada sesi tanya jawab ya 10 menit. Nah, bagaimana caranya menghormati HAM? Nah, kita harus bijak dalam melaksanakan HAM ya, menghormati hak orang lain, kemudian melaksanakan HAM-nya dengan penuh rasa tanggung jawab gitu ya. Berarti tidak mutlak karena ada HAM orang lain di dalamnya. Kemudian di dalam HAM itu juga harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kita sudah kepada tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, ini anti korupsi. Nah, kesadaran hukum ini juga akan muncul mencegah anti korupsi. Karena dari mulai anak-anak kesiangan bangun, sekarang daring kan, misalnya bangun terlambat, itu berarti sudah mulai ada bunga-bunga korupsi ya, ada bunga-bunga korupsi. Karena pendidikan anti korupsi ini juga sudah dirancang oleh peraturan gubernur ya, dirancang untuk anak-anak pelajar di Jawa Barat. Nah, ini Pergub Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Kita lanjut lagi. Ini hanya memperkenalkan saja, nanti kita lihat kepada ini narkoba dan anti korupsinya ya. Nah, kenapa harus ada pendidikan anti korupsi di Jawa Barat ya oleh Pak Gubernur? Karena pendidikan anti korupsi ini diselenggarakan untuk mengoptimalisasikan fungsi kemitraan Tripusat. Nah, jadi kedah terang ya, harus tahu. Langsung itu ke anti korupsi ya. Di sekolah dilaksanakan anti korupsi itu ada Tripusat pendidikan. Nah, anak-anak harus tahu apa Tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sana sama-sama mengawasi bagaimana supaya tidak terjadinya korupsi baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Misalnya sekolah naon, anak-anak datang terlambat saja juga itu sudah mulai korupsi waktu ya. Keluarga juga di sana mengajarkan kejujuran. Jadi di sini intinya pendidikan anti korupsi, anak-anak harus dituntut belajar jujur, belajar tanggung jawab apa yang diberikan amanah oleh siapapun ya, apalagi nanti kehidupan di dalam masyarakat. Nah, tahapan implementasinya anti korupsi di Jawa Barat ini nanti banyak ya, inisiatif perancangnya bagaimana, menyertakan peserta didik bagaimana, menyiapkan jejaringnya gimana, kita lewat saja ini. Nah, ini pendidikan anti korupsi di sekolah nih ya. Materinya diberikan berdasarkan pembelajaran kepada pelajaran PPKN, kemudian terbentuknya tim di sekolah atau di disdik, kemudian menunjukkan sekolah sebagai pilotingnya menjadi bagian materi pada pendidikan kesadaran hukum. Jadi di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di Jawa Barat ini dikolaborasikan dengan program Jabar Masagi. Nah, anak-anak sudah pernah dengar ya tentang Jabar Masagi. Nah, ini jadi kita ini semua mengacu kepada Jabar Masagi. Nah, ini kita akhlak ya anak-anak. Bunda mohon nih kepada anak-anakku kelas 10 jaga perilaku, sikap, budi pekerti, dan termasuk ini kakak-kakak kalian yang ada panitia di sini ya. Akhlak kita, budi pekerti kita, perangai kita, tingkah laku, tabiat atau kebiasaan itu harus baik ya. Kemudian karimahnya apa? Mulia. Jadi harus memiliki akhlak karimah itu perilaku yang mulia. Kita harus melawan
mazmunah ya, perilaku yang jelek kita lawan. Kemudian tujuan akhlak itu setiap orang bertingkah laku harus sesuai dengan adat istiadat, perilaku, sikap, dan taat kepada kesadaran hukum. Jadi kita berbicara muncul lagi di dalam akhlak dalam akhlakul karimah dari Kementerian Agama pun muncul kesadaran ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan yaitu hewan, tanaman, dan alam sekitar ya. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana nih remaja yang harus bergaul di zaman now sekarang, zaman milenial ya. Karena di sini berbagai macam pendapat ragam remaja ya. Kesannya dalam memaknai apa istilahnya akhlakul karimah dalam masyarakat cenderung banyaknya negatif ya. Nah, ini contoh perkelahian, tawuran, ya, kelompok, geng motor. Nah, itu adalah dianggap oleh anak-anak milenial ini saat ini sangat gaya, sangat hebat, tetapi mereka tidak memahami tentang akhlak yang baik ya, tentang peraturan. Sekarang kan tidak boleh, tapi mereka itu kadang-kadang dengan pergaulan bebas. Inilah di zaman milenial ini dengan kemajuan teknologi dan sekarang kita dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini jangan lupa anak-anakku sekalian ya. Adaptasi kebiasaan barunya apa saja? Anak-anak sekarang memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak ada kerumunan, tidak ada mobilisasi massa. Nah, ini termasuk AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini yang harus sekarang anak-anak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di masa pandemi ini kita tidak bisa senormal sebebas sebelum di masa pandemi. Kita hidup di dalam AKB. Jadi adaptasi kebiasaan baru naon, pakai masker ayeuna mah, jaga jarak, selalu cuci tangan, tidak ada kerumunan. Nah, ini ya harus disadari walaupun anak-anak sekarang zaman milenial, anak-anak di zaman now gitu ya. Jadi bagaimana tata cara pergaulan, lanjut lagi. Bagaimana tata cara pergaulannya gitu ya. Lanjut, ini bukan sampai di situ, terus yang akhlakul karimahnya ya. Nah, jadi di sana cara pergaulan remaja gitu ya. Jadi anak-anakku kalau mau pergi kemanapun harus lanjut, itu cari lagi yang Bunda sebutkan bukan ini. Harus lanjut harus izin. Kalau mau pergi kemanapun harus izin kepada orang tua. Tidak bisa pergi begitu saja gitu ya. Pergi assalamualaikum sambil lari, tidak boleh seperti itu. Bilang, mah, pak, saya mau berangkat dulu, misalnya mau ketemu teman di Gramedia, misalnya mau lihat-lihat buku paket atau buku pelajaran. Kita salam ke orang tua, ini tata caranya. Baru sudah berangkat salam, ucapkan assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal anak-anak mau berangkat kemanapun, apalagi mau main, jangan pergi-pergi. Pulang sekolah, alungkeun tas, buka kos kaki, alungkeun, sepatu alungkeun, langsung makan. Nah, ini jadi tata cara anak-anak milenial itu harus lebih bagus, harus lebih hebat. Jangan kalau di depan Bunda, jangan mengaku Anda sebagai anak milenial. Namun kelakuan anak tidak sesuai dengan aturan. Ya, yang namanya anak milenial harus hebat. Karena apa? Harus hebat itu. Kalian hidup di zaman teknologi, di zaman hidup digital, literasi, ya. Jadi anak-anak harus hebat, harus luar biasa, harus lebih baik dari orang-orang terdahulu. Jadi kalau bilang sebagai generasi milenial harus lebih hebat, harus lebih baik gitu ya. Seperti itu. Nih, karena ini terbatas waktu, Bunda ini lompat saja ya, kita lari. Nanti anak-anak lebih banyak lagi belajar dengan ibu bapak guru anak-anak di sekolah gitu ya. Ini untuk kita lari ke ini, bela negara. Nah, anak-anak selain tadi harus sadar sebagai warga negara, sadar sebagai pelajar, sadar mana hak dan kewajiban, sadar mana yang baik dan tidak baik, mana sadar yang pantas dan tidak pantas, kemudian juga kita harus bertanggung jawab, tidak boleh bahwa melakukan pendidikan anti korupsinya adalah bolos, kesiangan, misalkan. Kemudian
meminjam bukan meminjam, misalnya waktu ya. Jadi korupsi waktu. Nah, itulah adalah bunga-bunganya anti korupsi. Bunga-bunga korupsi, makanya kayak kolot gitu terus. Misalnya korupsi waktu, nanti lila-lila korupsi uang yang sekarang marak terjadi di Indonesia ya. Nah, itu. Jadi dari sekarang lah ini kesadaran hukum ingin menerapkan anak-anak supaya sadar ya. Memiliki kesadaran hukum yang luar biasa, yang baik gitu ya. Jangan sampai anak-anakku terjerembab kepada hal-hal yang negatif. Disinilah. Dan anak-anak pun harus memiliki perilaku, sikap, etika yang baik tadi dalam akhlaknya. Kemudian, nah di sini anak-anakku sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi muda yang baik harus memiliki rasa cinta tanah air. Harus memiliki rasa bela negaranya seperti apa. Karena ini adalah tanggung jawab semua masyarakat Indonesia. Baik yang pelajar, masyarakat, apapun itu ya, ini adalah mempunyai hak yang sama untuk membela Jadi anak-anakku sebagai generasi muda harus memiliki rasa cinta tanah air. Bagaimana menginikan cinta tanah airnya? Nah, kita cinta tanah airnya yaitu dengan cara memahami tentang Pancasila serta nilai-nilainya. Karena bangsa Indonesia pedomannya Pancasila, yang 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua rakyat Indonesia termasuk anak-anak yang kelas 10 sekarang ikut PLS di SMA 27 ini harus melaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kemudian untuk sila keduanya mengaku agama Islam, sholat tepat waktu, berbuat kebaikan. Sama yang non-muslim juga melakukan apa yang diajarkan oleh agama anak-anakku sekalian. Bahwa bangsa Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Ya, nah itu. Jadi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan beribadah yang baik. Kemudian untuk warga negara aja menjaga negara kita ya dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Makanya pahami tentang Pancasila, pahami tentang undang-undang, konstitusi, jangan sampai undang-undang disalahgunakan ya. Kita konstitusi itu adalah sumber hukum dari segala hukum ya, undang-undang itu. Jadi sumber dari segala sumber hukum paling tertinggi ya. Kemudian untuk selain bela negara di sana, kita pun di sini harus memiliki juga jiwa korsa. Jadi jiwa korsa itu rasa tanggung jawab memiliki bangsa Indonesia, memiliki negara ini gitu ya. Nilai-nilai yang dikembangkan di dalam bela negara itu satu, harus cinta tanah air ya. Bagaimana kita melaksanakan cinta tanah air? Belajar dengan baik untuk membangun negara ini. Kemudian sadar membangun bangsa dan negara seperti apa? Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita itu ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, apa kemampuan awal bela negara? Apalkan, pahami tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, tentang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa, bela negara itu seperti apa gitu ya. Jadi nah, ini anak-anakku, makanya kalau Bunda dulu di SMA 27 melaksanakan TOT ya, training of trainer yang dibimbing oleh satuan dari Kodam ya, Bintalnya, dan melaksanakannya di Dodik ataupun di tempat-tempat pendidikan lainnya. Ini untuk membangun bela negara anak-anakku sekalian ya. Nah, kemudian kita lihat ancaman, kita harus tahu ancaman ke negara kita ini ada yang dari dalam, ada dari luar, dari ancaman sosial budaya seperti sekarang. Banyak tuh Korea, jejeritan ya.
kalau ada penyanyi Korea sampai histeris, sampai wah histeris kalau lihat penyanyi Korea gitu kan, ya artis-artis Korea. Nah itu adalah ancaman secara tidak langsung budaya kita. Ya, budaya di Indonesia itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, itu ancaman-ancaman yang akan diinikan. Jadi, kalau ancaman itu adalah kegiatan yang dari dalam maupun dari luar yang ingin merusak keutuhan ya, merusak keutuhan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah sekarang kita lihat sudah mulai rusak tatanan-tatanan itu, yaitu dengan sosial budaya. Karena secara tidak langsung anak-anak milenial itu merasa gaya, merasa hebat dengan budaya-budaya luar. Nah ini yang harus anak-anak pahami ya, ini yang budaya luar yang akan merusak tatanan kehidupan. Kemudian ada juga ancaman militer, yaitu ada ancaman dari luar dengan senjata misalnya ya. Nah itu yang harus kita jaga. Nah kita sebagai rakyat, kita sebagai pelajar harus siap gitu ya untuk menjaga negara dan bangsa ini. Banyak sekali ya ancaman yang sekarang ingin merubah ideologi misalkan. Itu ancamannya berbagai macam, merubah ideologi, kemudian ada yang politik juga, wah berbagai macam lah ancaman-ancaman. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapinya itu semua ya. Banyak sekali. Nah, anak-anakku, ini tadi beberapa materi yang Bunda sampaikan, walaupun mudah-mudahan tadi secara singkat, padat sudah ini. Yuk kita lihat. Halo Kang Nandi, sudah masuk belum? Ini dilihat. Halo, tuh munculkan coba. Halo Kang Nandi, sudah masuk belum ya? Di WA saja, coba dilihat di WA, di telepon aja. Nah nanti di sini anak-anakku, Bunda adalah sebagai pembina kesadaran hukum Jawa Barat, di mana sudah melalui SK Pak Gubernur, ada beberapa orang, dan di Forum Sadar Hukum ini namanya wadahnya Forum Sadar Hukum, tapi para pelakunya para duta-duta hukum. Nah, ini kalau yang sudah dilantik, sudah dikukuhkan memakai baju PDH dan selempang ya. Kalau tingkat kota kabupaten dikukuhkannya oleh bupati atau wali kota, kalau tingkat Jawa Barat oleh Pak Gubernur. Dan sekarang kami sedang merancang untuk perekrutan pengurus Forum Sadar Hukum tingkat nasional ya. Nanti kita lihat anak-anakku yang kelas 10 sekarang, apa sih Forum Pelajar Sadar Hukum ini? Nah ini PPSH HAM Jabar. Nah itu ya namanya. Itu nama organisasinya. Di sekolah bukan eskul PPSH itu, tapi sejajar dengan OSIS ya, bersama-sama mitra bareng-bareng dengan OSIS. Jadi bukan eskul nanti kalau ada di sekolah itu. Jadi karena jenjang organisasi di Forum Sadar Hukum ini berjenjang sampai ke tingkat nasional ya. Kalau ini sudah SK tingkat nasional, sekarang baru sampai Jawa Barat. Jenjang organisasi Forum Sadar Hukum itu jelas. Kalau jadi di sekolah itu bermitra dengan OSIS ya. Kita lihat lanjut lagi. Sudah Kang Nandi? Halo Kang Nandi, Assalamualaikum. Nanti jangan dulu. Kang Nandi, halo. Coba sama hostnya udah di ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimunculkan ya. Sama ini, dihilangkan aja ini. Munculkan dengan anak. Nah, inilah adik-adik anak-anakku kelas 10. Ini Kang Nandi, Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Nanti mungkin silakan Kang Nandi 5-10 menit untuk memberikan arahan kepada adik-adiknya tentang kegiatan Forum Sadar Hukum dan apa itu Forum Sadar Hukum sebagai duta hukum. Silakan Kang Nandi, mangga. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin Bunda Suci. Teman-teman semua, mohon maaf lagi di luar. Kebetulan hari ini sedang melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban titipan dari Pak Gubernur ke Jabar Bergerak Kabupaten Ciamis. Jadi untuk perkenalan pertama mengenai Forum Pelajar Sadar Hukum, teman-teman nanti bisa untuk melihat Instagram FPSH Jabar. Kebetulan kami nanti hari Kamis besok akan sharing session dengan
alumni Duta Hukum HAM yang kebetulan juga mendapatkan beasiswa penuh di Belanda. Jadi nanti teman-teman bisa sharing session juga dalam kegiatan yang akan dilaksanakan besok pagi jam 8 hingga jam 9. Nah, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini organisasi pertama tingkat nasional yang dirintis oleh Jawa Barat. Jadi teman-teman sangat beruntung sekali melalui Pak Gubernur Ridwan Kamil ini mendukung semua aktivitas generasi muda, salah satunya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan HAM. Nanti teman-teman semua bisa bergabung menjadi anggota Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Jawa Barat dan nanti bisa menjadi Duta Hukum dan HAM. Duta Hukum dan HAM ini adalah apresiasi tertinggi yang diselenggarakan oleh FPSH melalui tim assessment. Nanti teman-teman yang memenuhi syarat akan mendapatkan keberuntungan untuk menjadi Duta Hukum dan HAM se-Jawa Barat. Nah, nanti banyak sekali alumni-alumni jebolan Duta Hukum dan HAM yang sudah diterima di beberapa instansi pemerintahan dan juga kedinasan. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman Forum Pelajar Sadar Hukum, kenapa harus bisa menjadi generasi muda yang baik? Ya, salah satunya adalah melalui Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini sudah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur nomor 180/Kep.1314 Disdik Jabar Disdik /2018, dan harapannya adalah untuk menciptakan generasi muda yang baik dan berakhlakul karimah. Jadi teman-teman mungkin yang suka TikTok-kan, yang suka YouTube, Instagram, kita juga melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di media itu. Jadi nanti teman-teman silakan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas dalam rangka penyebaran kesadaran hukum dan HAM. Banyak sekali program-program kita selama 1 tahun ini, kurang lebih ada 127 program kerja, di mana kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa teman-teman ikuti. Mungkin itu Bunda Suci, nanti untuk secara teknis teman-teman bisa melihat di Instagram FPSH Jabar. Mudah-mudahan teman-teman habis ini follow Instagram FPSH Jabar. Nanti kita akan lebih berdiskusi mungkin besok ataupun nanti di lain kesempatan bersama teman-teman MPLS, teman-teman peserta didik baru. Mungkin itu Bunda, silakan disampaikan mengenai materi sadar hukum dan Forum Pelajar Sadar Hukum di sesuai yang slide itu, karena memang agak cuacanya hujan, takutnya ini keluar gitu dari media Zoom-nya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Forum Pelajar Sadar Hukum, teman-teman silakan langsung cek IG, jangan lupa follow. Untuk informasi open recruitment tahun ini insya Allah akan dilaksanakan bulan September, jadi teman-teman jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk menjadi Duta Hukum dan HAM. Sudah banyak ya, salah satunya mungkin teman-teman tahu Almira yang kemarin terak takdung 2020, nah itu juga salah satu anggota FPSH Jawa Barat. Semuanya para anggota-anggota, banyak sekali pokoknya teman-teman. Silahkan nanti cek Instagram FPSH Jabar, mungkin saat ini setelah MPLS teman-teman langsung cek agar mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu tidak banyak, nanti insya Allah disambung lagi ya Bunda, kebetulan memang ada aktivitas harus terlaporkan. Ini saya juga live report ke Pakuan soalnya. Iya, mangga. Itu kan Kang Nandi punya tugas dari Pak Gubernur ya. Iya, mangga. Terima kasih Kang Nandi ya. Salam sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi anak-anakku. Kang Nandi itu adalah Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Jawa Barat. Sekarang Kang Nandi sudah kuliah juga. Beliau itu dibimbing oleh Bunda dari mulai kelas 1 SMA di SMA Negeri 1 Kawali Ciamis ya. Nah ini, jadi sampai sekarang kita mempunyai sudah 14.000 anggota Forum Sadar Hukum se-Jawa Barat. Dan kita kemarin juga sudah mendapat undangan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Medan, Surabaya, kemudian Bangka Belitung, kemudian Kepri ya, semua sudah mengikuti MPLS dengan materi yang kita pakai sekarang. Nah ini anak-anakku, kita lihat ya sekarang kegiatan apa saja sih, seperti apa Forum Sadar Hukum yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat ini ya. Kita lihat di sini kata Bapak sambutan Bapak Gubernur ya tentang upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pelajar sadar hukum yang telah
terbit keputusan gubernur. Nah ini, jadi anak-anakku dibaca di sana ada keputusan Bapak Gubernur yang tadi disampaikan oleh Kang Nandi di sini ya. Ini dari Pak Gubernur. Kemudian juga ini masih ada dari Pak Gubernur untuk kemarin kita pada saat ulang tahun yang ke-9 ya, ulang tahun ke-90 ke-9 tahun Forum Pelajar Sadar Hukum ini hadir mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik. Ini dari beliau pada saat sambutan ulang tahun Forum Pelajar Sadar Hukum ke-9 tingkat Jawa Barat ya. Nah, kemudian kita lihat di sini legalitasnya. Nah, legalitas secara hukum ya, langsung dilanjut lagi. Secara hukum itu sudah ada legalitas SK-nya. Dilanjut, lanjut. Ya, SK-nya, lanjut lagi. Nah, sekarang kegiatannya yang telah dilaksanakan. Kita lihat ini kegiatannya dibuka. Nah, coba buka lagi kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kegiatan pada saat deklarasi pelajar sadar hukum se-Jawa Barat tingkat kabupaten kota ya. Nah, ini kita perlihatkan juga penobatan para duta-duta hukum HAM Jawa Barat oleh Pak Gubernur dengan Menteri Hukum dan HAM ya di Gedung Sate. Nah, ini deklarasi juga Jawa Barat tolak intoleransi ini ya waktu saat itu. Kemudian ini kegiatan pada saat kunjungan bela negara ya. Kita kunjungan ke Akmil, ke Angkatan Laut, ke AU dan ke Akpol. Ini rutin setiap tahun, tapi sekarang di masa pandemi sudah 2 tahun ini tidak dilaksanakan ya. Kita kunjungan ke sana ya. Nah, kemudian ini pembinaan, penguatan ya pelajar sadar hukum di tiap kabupaten kota. Kemudian ini Pasagi, pelajar saling berbagi pengembangan kreativitas ini tiap kabupaten kota melaksanakan berhubungan dengan masyarakat ya. Berbagi ada yang bagi masker, makanan, sembako, berbagai macam dari kabupaten kota ini yang sudah dilaksanakan oleh para duta-duta hukum di Jawa Barat ya. Ini banyak sekali, ini lomba kadarkum ya, lomba LECC dan lomba debat ini ya. Setiap tahun dilaksanakan. Ini kerjasama dengan kejaksaan ya. Kegiatan ini di masa pandemi banyak sekali ya. Walaupun di masa pandemi ini anak-anakku tentang kesadaran hukum terus beraktivitas. Ya, tidak karena masa pandemi terus kita pada diam, tidak. Tetapi melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, ini tim pembinaan kesadaran hukum Provinsi Jawa Barat ini ya, 7 institusi. Ada Dinas Pendidikan, ada Kemenkumham ya, itu ada logo-logonya bisa anak-anak lihat. Nah, kemudian juga di sini kita mengucapkan terima kasih banyak sudah menjadi pemateri tentang kesadaran hukum kepada anak-anakku sekalian dan terima kasih. Nah, ini bisa kalau untuk gabung, aduh baterainya ini. Ya, terus lanjut. Nah, untuk gabung ya, untuk gabung dengan EPS Jabar, silakan di follow ya. Itu ada di IG, ada di WhatsApp, ada di Facebook ya, ada juga di YouTube ya. Silakan, ini bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nih kita simak video dari Bapak Gubernur, dari Bapak Menteri, dan dari Menteri Sandiaga Uno yang kemarin beliau mengirimkan ya. Kita simak dulu dari Pak Gubernur, silakan diputar dulu. Pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.